terkasih, pada hari ini kita telah mendengarkan Injil Tuhan, yaitu diambil dari Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Di dalam Injil ini menegaskan bahwa kita semua umat beriman yang mau mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus harus percaya akan adanya suatu kebangkitan. Allah itu Maha Kuasa, Ia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kita juga sering menyebutkan Allah itu adalah misteri. Misteri dalam kata lain itu adalah misteri yang tak mungkin terungkap, sama seperti kebangkitan sesudah kematian. Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, walaupun Allah itu sebuah misteri, tetapi dirinya itu nyata di dalam Yesus. Lalu sering muncul sebuah pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana saya akan memahami kuasanya itu dengan pemikiran yang manusiawi? Pertanyaan tersebut sering muncul di dalam benak kita. Salah satunya di dalam pikiran saya. Ketika merenungkan bacaan Injil kita pada hari ini, saya teringat relasi saya tentang nenek saya yang saya sayangi. Tetapi dia telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Nenek saya tersebut memang sudah meninggal, tetapi saya merasa bahwa dia masih hidup di dalam hati saya. Ya, memang betul. Dia selalu ada di dalam hati saya dan doa saya. Relasi saya dengan nenek saya tidak akan pernah berakhir walaupun dipisahkan dengan sebuah kematian. Mengapa? Ya, saya merasa bahwa dia itu masih hidup dan hidup di dalam hati saya. Dan pada akhirnya saya sulit untuk memahami suatu kematian. Seakan-akan iman saya itu digugat, dirombak-ambik oleh ketidakpercayaan kuasa Tuhan. Sama seperti orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan dan kuasa Tuhan. Sama seperti di dalam hati yang selalu muncul kalimat, Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada, dan kebangkitan itu tidak ada. Buktinya, saya tidak pernah berjumpa Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah berjumpa dengan Allah. Lalu, mengapa harus ada kematian? Setelah kematian, bagaimana hidup kami selanjutnya? Bagaimana hidup nenek saya selanjutnya setelah dia mengalami suatu kematian? Kalimat dan pertanyaan tersebutlah yang selalu muncul di dalam hati saya. Dengan adanya keraguan dan ketidakpercayaan, saudara-saudariku yang terkasih, pada akhirnya saya mengetahui bahwa hanya dengan kematianlah manusia bisa bertemu dengan Allah, Sang Pemilik manusia yang sejati, Sang Pencipta kita, dan hidup di dalam keabadian. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan, kematian, serta kebangkitan adalah suatu relasi kasih kita dengan Allah. Relasi kasih ini bisa kita sebut dengan sebuah perasaan atau yang kita rasakan. Tetapi lebih dari itu, kita harus memiliki relasi kasih yang membutuhkan iman dan sebuah kepercayaan. Jika kita percaya kepada Allah, maka kita percaya segala yang difirmankannya. Terkhususnya yaitu Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, Sang Penyelamat kita. Saudara-saudariku yang terkasih, iman dan kepercayaan tidak akan bisa diungkapkan di dalam teori. Karena pemikiran manusia zaman sekarang ini sangat sulit untuk mengetahui, untuk percaya tentang sebuah iman dan kepercayaan.
mereka sulit untuk memahaminya. Saudara-saudariku yang terkasih, iman dan kepercayaan inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa Saduki. Oleh sebab itu, mereka memenuhi Yesus, mencobai Yesus, seakan-akan mereka tidak percaya kepada Yesus dan ingin menjatuhkan Yesus. Orang-orang Saduki yang memiliki kebangsaan yang besar, yang kaya, yang memiliki kekuasaan dan kepintaran yang hebat, ternyata tidak memahami tentang Yesus dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka sama sekali tidak percaya tentang kata-kata atau kalimat yang diungkapkan oleh Yesus. Jika relasi kasih ini tidak bisa dipahami oleh orang Saduki, itu karena mereka tidak memiliki iman dan kepercayaan kepada Yesus, tidak memiliki kepercayaan yang besar kepada Yesus. Lalu kembali kepada kita, anak-anak Allah. Apakah kita memiliki iman dan kepercayaan kepada Yesus? Apakah kita dapat membangun relasi kasih, membangun hubungan yang hebat dengan Yesus? Sedangkan sepasang suami istri pun yang sudah menerima sakramen perkawinan itu saling berpisah karena relasi kasih dengan mereka tidak dipenuhi dengan kepercayaan atau iman yang kuat, kepercayaan satu sama yang lain. Mereka tidak memiliki itu. Bahkan perbedaan pendapat saja bisa mengakibatkan suatu perceraian, atau bahkan karena perbedaan pendapat saja bisa membuat kita saling bertengkar dan tidak mau percaya lagi kepada orang lain. Contohnya sebagai contoh itu yaitu saya dan teman saya. Pada saat melakukan rapat OMK, kami semua itu memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan tersebutlah yang membuat kami bertengkar satu dengan yang lain. Karena perbedaan pendapat tersebut, banyak relasi kasih dalam hidup kita berakhir dengan pertikaian atau perselisihan karena adanya sebuah kecurigaan. Mengapa terjadi demikian? Itulah karena kurangnya sebuah kepercayaan di antara kita. Kita tidak memiliki kepercayaan. Iman kita goyah dan tidak memiliki kepercayaan. Oleh sebab itu, kita dengan teman kita saling bertengkar. Saudara-saudari, jika relasi kita dengan manusia dan sesama kita saja bisa hancur berantakan, bisa gugur, bagaimana dengan relasi kita dengan Allah? Sejauh mana kita menjaga iman dan kepercayaan kita kepada Yesus? Apakah kita datang ke gereja setiap hari Minggu karena rindu dan ingin berjumpa sama saudara-saudara kita yang seiman? Atau karena menjaga nama baik? Atau kita ke gereja karena ingin menunjukkan baju baru kita yang bagus, yang cantik, dan gaya kita yang eksis? Atau karena kita percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh penyelamat kita setiap detik dan waktu? Yesus itu sungguh-sungguh sahabat kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana iman, kepercayaan akan kebangkitan dapat kita rasakan dengan sungguh-sungguh? Kita dapat merasakannya dengan cara adorasi, kita dapat mengikuti misa, kita dapat berdoa pribadi di rumah kita masing-masing, kita dapat membaca dan merenungkan kitab suci, dan kita juga dapat aktif di dalam hidup menggereja sebagai pelayan Tuhan, agar suatu hari nanti jika kita sudah mengalami suatu kematian, kita bangkit bersama dalam kehadiran
dan kehidupan yang kekal. Kita bangkit bersama Yesus dalam kehidupan keabadian yang kekal. Semoga dengan Injil ini, dengan Injil hari ini, kita mampu menjadi seperti Santo Andreas yang memiliki iman dan kepercayaan yang kuat. Dia tidak goyah terhadap iman tersebut. Dia memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah Bapa. Dalam hidup berbagai persoalan, kita harus memiliki kepercayaan dan iman yang kuat dalam menghadapi segala masalah, dan tidak takut akan godaan yang menghancurkan diri kita sendiri. Karena dimanapun kita berada, kita memiliki Allah yang selalu ada bersama kita, yang selalu setia bersama kita, yang selalu setia menemani kita. Oleh sebab itu, kita jangan seperti orang-orang Saduki yang mau mencoba Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Dia tidak memiliki kepercayaan kepada Yesus. Dia mencoba Yesus. Kita tidak boleh seperti itu. Kita sebagai ciptaan Allah harus memiliki iman dan kepercayaan, agar suatu hari nanti kita tidak goyah terhadap godaan iblis, karena kita memiliki Allah Bapa yang selalu ada bersama kita, yang selalu setia menemani kita. Dia menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak boleh seperti orang Saduki. Kita sebagai ciptaan Tuhan harus seperti Yesus, harus seperti Santo Andreas yang percaya kepada Dia, yang memiliki iman dan kepercayaan yang kuat kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh mencoba Yesus. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, itulah Injil kita pada hari ini. Itulah inti dari Injil kita pada hari ini. Jadi kita tidak boleh seperti orang Saduki tersebut. Semoga kita selalu diberkati Tuhan, diberkati oleh Allah Bapa, dan selalu di dalam lindungannya. Semoga Injil hari ini membawa berkat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.